selamat pagi pemirsa. Selamat berjumpa kembali dengan Kilas Nusantara edisi COVID-19 Selasa 3 November. Sejumlah informasi terkini seputar perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia tersaji dalam rangkaian berita berikut ini. Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Iing Ihsan Hanafi, mengajak masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam sosialisasi 3M. Sedangkan Palang Merah Indonesia di Semarang mendorong para penyintas COVID-19 agar secara sukarela mendonorkan plasma konvalesen sebagai cara untuk menyembuhkan pasien yang mengalami gejala berat hingga kritis. Sementara Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi Kota Serang, Banten menyalurkan bantuan dana tunai untuk 1.000 lebih pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Dan inilah rangkaian berita COVID-19 selengkapnya. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini membuat seluruh lapisan masyarakat harus berjibaku untuk mencegah penularannya. Kampanye 3M yakni memakai masker, menjaga jarak minimal 2 meter, dan mencuci tangan pakai sabun terus digalakan pemerintah. Namun menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARSI, Iing Ihsan Hanafi, dalam diskusi virtual di Geraha BNPB Jakarta Senin 2 November, edukasi mengenai COVID-19 dan 3M bukan hanya tugas tenaga kesehatan atau rumah sakit semata, tetapi juga seluruh masyarakat. Untuk itu, ia berharap ada kerjasama yang erat dan bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat RW dan RT. Nah, ini diharapkan juga masyarakat juga bisa membantu teman-teman yang ada di rumah sakit, kerjasama tidak hanya rumah sakit ini, Pemda ataupun tokoh masyarakat, karena di tiap RT RW juga itu lebih bagus lagi kalau punya satgas-satgas yang bisa mengedukasi. Dengan bantuan di tingkat terkecil seperti RW dan RT tersebut dinilai dapat sangat membantu tenaga kesehatan dalam memutus penyebaran COVID-19 dan meringankan perjuangan para nakes di rumah sakit. Dari Jakarta, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berbagai pendekatan medis dilakukan untuk membantu penanganan pasien positif COVID-19. Salah satunya adalah terapi plasma konvalesen. Terapi ini dilakukan dengan memberikan plasma, yaitu bagian dari darah yang mengandung antibodi penyintas COVID-19 kepada pasien COVID-19 yang mengalami gejala berat hingga kritis. Palang Merah Indonesia PMI Kota Semarang mengajak kepada penyintas COVID-19 untuk secara sukarela mendonorkan plasma konvalesen ke unit donor darah PMI. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Semarang, Ana Kartika, di Semarang Senin 2 November mengatakan tidak semua penyintas COVID-19 bisa melakukan donor plasma konvalesen. Hanya orang yang memenuhi persyaratan yang bisa mendonorkan plasmanya, seperti pendonor berusia antara 18 hingga 60 tahun, berat badan minimal 55 kg, diutamakan laki-laki, namun jika pendonor wanita tidak boleh dalam keadaan hamil dan tidak menunjukkan gejala klinis COVID-19 selama minimal 14 hari sebelum donor. Jadi antibodi yang terbentuk, antibodi COVID itu paling tidak 1:160. Itu juga syarat utama dari pendonor plasma konvalesen. Nah, memang syarat-syarat itu rada susah ya, karena tidak semua penderita atau penyintas COVID itu mempunyai titer 1:160. Ana menambahkan, dengan mengajak para penyintas COVID-19 untuk melakukan donor plasma konvalesen, maka upaya menyelamatkan pasien COVID-19 akan lebih cepat tertangani. Donor plasma konvalesen diharapkan menjadi salah satu alternatif terapi bagi pasien COVID-19 selama menunggu vaksin selesai diproduksi secara massal. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Ratusan pelaku usaha mikro kecil dan menengah penerima bantuan terdampak COVID-19 mengantri di halaman kantor Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi Kota Serang Senin 2 November untuk mendapatkan pencairan dana bantuan produktif usaha mikro atau BPUM yang dibagikan berupa kartu ATM.
Dalam proses pembagian, pelaku UMKM terdaftar diminta untuk menyerahkan data diri dan bukti jenis usaha untuk diverifikasi ulang. Kepala Disperdaginkop dan UKM Kota Serang, Ahmad Zubaidillah, mengatakan pembagian kartu ATM ini merupakan pembagian lanjutan karena ada sebagian masyarakat yang belum sempat mengambil di kelurahan. Namun Ahmad menyayangkan masyarakat yang datang untuk menerima bantuan tidak menerapkan protokol kesehatan sehingga menciptakan kerumunan. Oleh karena itu, petugas menunda pemberian kartu ATM milik sebagian pelaku UMKM yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Yang kemarin sudah didistribusi ke kelurahan-kelurahan, tapi dia tidak hadir. Mungkin karena lagi kegiatan di luar, atau lagi sakit, atau lagi kemana lagi. Makanya disuruh datang tanggal hari ini sampai besok. Yang bantuan yang 500 itu 500.000 itu dari ATM-nya. Ahmad menambahkan proses pencairan bantuan bagi pelaku UMKM dari pemerintah Kota Serang disalurkan langsung melalui rekening bank untuk menghindari praktek pungli. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk menambah modal usahanya. Dari Kota Serang, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, kami ingatkan lagi kepada Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Pakai selalu maskermu, cuci tangan dengan sabun usai beraktivitas apapun, dan tak lupa untuk selalu menjaga jarak antar fisik karena virus jahat corona COVID-19 dapat menular dengan mudah melalui fisik yang berdekatan. Ingat selalu pesan Ibu tentang 3M itu ya. Kilas Nusantara edisi COVID-19 akan hadir sore nanti. Terima kasih dan sampai jumpa.